Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu, sahabat renungan harian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lebih khusus Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru, dari kolom 1 sampai kolom 29. Di pagi yang indah ini, kita patut mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang boleh memperkenankan kita untuk berada lagi di hari yang baru, Jumat 16 Juni 2023. Sebelum kita melakukan berbagai kegiatan, tugas, tanggung jawab kerja, pelayanan dan pengabdian sesuai dengan profesi, sesuai dengan bidang dan talenta yang Tuhan anugerahkan, maka marilah kita bersaat teduh. Kita dipanggil, diajak untuk mendengar dan memperlakukan kehendak firman Tuhan di sepanjang hari yang berjalan ini. Dan karena itu sebelum kita membuka, membaca, mendengar dan merenungkan sabda firman Tuhan, maka mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, di pagi yang indah ini, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, sambil menaikkan pujian, syukur, hormat, dan terima kasih. Sebab sesungguhnya kami boleh merasakan dan mengalami kuasa kasih, perlindungan, penyertaan, dan pemberkatan Tuhan di sepanjang malam yang baru berlalu. Kami boleh terpelihara dan selamat menikmati hari yang baru, hari yang ke-16 di bulan Juni di tahun 2023. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami di sepanjang hari yang Engkau anugerahkan ini, kami rindu agar supaya kehidupan kami terus diingatkan, disadarkan, diperlengkapi, dibimbing, diarahkan dalam pengenalan akan Engkau. Kami rindu membuka diri, diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Maka bermohonlah kami kepadamu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu akan memampukan kami, menguasai kami, agar supaya ketika kami mendengarkan suara-Mu lewat kesaksian Alkitab, kami tidak akan mengeraskan hati, tetapi mau melakukan dan hidup di dalamnya. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di sepanjang hari yang berjalan ini sesuai dengan renungan harian keluarga yang sudah disiapkan, yang sudah disediakan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. Terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-5, khususnya ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10a. Lukas pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9 dan 10a berkata demikian. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, panggilan untuk menjadi penjala manusia adalah panggilan mulia bagi setiap orang percaya pada sepanjang zaman dan dimanapun berada. Bahkan apapun profesi, Tuhan sendiri yang memanggil dan memberikan kepercayaan
tetapi juga menempatkan orang-orang percaya agar supaya menjadi penjala manusia yang dapat mengiringi, mengikut, menerima, dan percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena itu, penulis dengan sangat jelas menyatakan bahwa Simon Petrus dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub dengan mujizat yang dilakukan dan diperbuat oleh Yesus Kristus. Bahkan mereka semua heran dengan mujizat itu. Sebab bertolak belakang dengan pengalaman sebagai nelayan, di mana mereka ahli menangkap ikan, tetapi tidak mendapatkan apapun yang mereka cari. Semalam suntuk, mereka tidak dapat apa-apa. Mereka sudah bertahun-tahun mencari ikan di Danau Genesaret, namun belum pernah menangkap ikan sebanyak itu. Namun ketika Yesus memerintahkan dan mereka mengikuti apa yang Yesus perintahkan, mereka mendapat keuntungan melalui penangkapan ikan. Sekaligus tangkapan ikan itu sangat berharga, sehingga mereka bersuka cita dan iman mereka bertumbuh. Mereka mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan telah memberkati dengan keajaiban ikan yang banyak yang mereka boleh tangkap. Namun dengan peristiwa ini ada maksud Yesus Kristus bagi Petrus dan teman-temannya, di mana Kristus Yesus memakai peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menjadikan mereka bukan hanya menjadi penjala ikan, tetapi menjadikan mereka sebagai penjala manusia. Untuk itu, kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Mengapa Yesus Kristus mengatakan jangan takut? Karena Yesus Kristus tahu pasti ada penolakan dari mereka. Sebab mereka dianggap sebagai nelayan yang tidak mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang besar. Mereka adalah orang-orang yang terabaikan dan sering dianggap rendah. Oleh sebab itu Yesus memanggil, sekaligus Yesus memperlengkapi dan memampukan mereka, menjadikan mereka sebagai murid-muridnya untuk memberitakan, menyampaikan kabar sukacita, Injil keselamatan bagi banyak orang, agar supaya banyak orang mengikuti, menjadi percaya, dan menerima Kristus Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat. Dengan demikian juga, kita adalah orang-orang yang telah dipanggil, yang telah dikuduskan, dan dianugerahkan keselamatan, kehidupan kekal, tetapi juga kita telah menyaksikan dan menikmati karya Kristus Yesus yang dahsyat dalam kehidupan ini. Dan karena itu kita sungguh mengucap syukur karena kasih, anugerah, dan kuasa Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh melakukan berbagai tugas tanggung jawab kita. Kita boleh berkarya sesuai dengan bidang profesi kita. Bahkan kita boleh menikmati kekuatan dan kemampuan, bahkan berkat-berkatnya dalam kehidupan ini. Maka sebagai gereja orang percaya, kita dipanggil bagaimana kita menjadi saksi,
Bagaimana kita menjadi penjala manusia agar supaya banyak orang melihat Kristus dalam kehidupan kita melalui sikap, melalui tutur kata, melalui tindakan yang nyata. Sebagaimana yang disampaikan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, bentuklah kami menurut kehendak-Mu. Pakailah kami sebagai alat-Mu. Bimbinglah kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar supaya kami mampu untuk menjadi penjala manusia. Agar supaya kami mampu untuk membawa banyak orang lebih mengenal dan percaya bahwa Engkau ya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami sungguh percaya bahwa kami boleh menikmati karya keselamatan sampai saat ini. Karena Engkau mengasihi dan mencintai kami. Walaupun banyak kali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami berdosa kepadamu. Karena itu ampunilah kami, teguhkanlah iman kami, dan jangan tinggalkan kami. Tolong kami agar senantiasa mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana Simon Petrus yang tadinya ia menyapa Engkau sebagai guru, tetapi dengan perbuatan mujizat-Mu yang sungguh luar biasa, maka ia memanggil Engkau sebagai Tuhan. Bapa di sorga, kami pun mengucap syukur karena karya keselamatan-Mu boleh dinikmati dalam kehidupan kami, dalam kehidupan manusia dan dunia ini. Biarlah ya Tuhan, apapun yang menjadi tugas, menjadi profesi kami, kami terus menunjukkan sikap jati diri, identitas diri sebagai pengikut murid Kristus. Dan biarlah banyak orang boleh melihat Yesus dan menjadi percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di sorga, terima kasih atas firman. Kiranya firman hari ini boleh menjadi remah dalam perjalanan hidup kami. Sekaligus menjadi terang pelita, menjadi pedoman dikala kami menapaki, menjalani hari-hari hidup dengan berbagai tantangan, dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai ancaman, tetapi juga dengan berbagai berkat yang daripadamu. Ajar kami ya Tuhan, agar supaya dalam kehidupan ini kami terus menunjukkan kesetiaan, ketaatan, dan takut akan Tuhan. Karena itu semua keberadaan kehidupan kami, dengan berbagai talenta, dengan berbagai profesi, dengan berbagai harapan, dengan berbagai kerinduan kami, untuk kehidupan ke depan, kami mau taruh dalam tangan-Mu. Sambil kami bermohon kepadamu Bapa,
kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat, sukacita, Tuhan tetap beri bagi kami. Bagi setiap pendengar, sahabat renungan harian keluarga. Tetapi juga jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru. Dari kolom 1 sampai kolom 29. Kiranya kami sebagai pelayan khusus, para diaken, para penatua, para pendeta, para komisi-komisi kerja, para kostor, pegawai gereja, tim multimedia, penyelenggara LED, pro kantor, semua panitia, baik panitia hari raya gerejawi maupun panitia pembangunan Wale Bumotik, Pastori 3, kantor jemaat, kantor wilayah, dan gedung serbaguna. Terus ada dalam penyertaan, ada dalam perlindungan, dan ada dalam pemberkatan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap orang yang berserah, setiap orang yang berseru, setiap orang yang mengandalkan dan menaruh setiap pengharapan hidup di dalam tangan-Mu, maka Engkau akan memberi, Engkau akan menjawab apa yang kami minta, apa yang kami serukan, apa yang kami pohonkan. Karena itu semua tugas tanggung jawab kerja di sepanjang hari ini, baik kami sebagai jemaat, baik kami sebagai pemerintah bangsa dan negara kami pun taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Allah adalah penjaga yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Selalu membimbing, selalu menghantar, selalu melindungi, dan selalu memberkati bangsa dan negara kami. Karena itu pakailah mereka sebagai abdi, sebagai prajurit-Mu yang sedang sementara melakukan tugas tanggung jawab kerja, panggilan pengabdian, baik di pusat sampai di pelosok desa, dan teristimewa di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, baik gubernur, wakil gubernur, dan semua jajaran yang ada, wali kota, wakil wali kota, dan semua jajaran yang ada, TNI, Polri, bahkan camat, lurah, sampai ketua-ketua lingkungan. Kiranya mereka semua selalu bersinergi satu dengan yang lain untuk mewujud nyatakan tugas panggilan pengabdian yang mulia. Dan biarlah apa yang sudah sedang sementara mereka lakukan, kerjakan, mendatangkan damai sejahtera dan berkat bagi banyak orang, khususnya bagi masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado. Dan biarlah Kota Manado ini menjadi kota yang cerdas, kota yang sehat, kota yang semakin terbangun dalam satu kekuatan, dalam satu kebersamaan, dalam spiritual iman pengharapan hanya pada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama-Mu Bapa, diberkati mereka yang bersuka cita karena hari ulang tahun, dikuatkan mereka yang lemah, disembuhkan mereka yang sakit, dikokohkan, diteguhkan mereka yang bimbang, mereka yang ragu, mereka yang putus asa, mereka yang hampir kehilangan pengharapan. Kiranya mereka terus tertuju hanya pada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami. Dengarkanlah kami yang selalu meminta dan bermohon hanya di dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Kiranya kita semua tetap sehat, tetap kuat, tetap enjoy, tetap eksis dalam satu keyakinan dan pengharapan. Dan marilah kita terus bertekad untuk menjalani kehidupan ini dalam landasan iman kepada Kristus. Shalom.